Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amila Dewi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pengadaan barang yang sudah saya buat. Pertama-tama, apa itu pengadaan barang? Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Kemudian, ini adalah proyek pengadaan barang yang sudah saya buat. Yang pertama, itu ada tampilan halaman login, di mana kita harus mengisi username dan password. Kemudian, setelah mengklik tombol login, maka kita akan dilanjutkan ke halaman data barang. Di halaman data barang ini, kita akan mendapatkan tabel dengan kode barang, nama barang, kemudian kategori barang, harga beli, satuan, struk, dan aksi untuk membuat pesanan baru. Kemudian selain data barang dagang, kita punya juga data perlengkapan. Kemudian kita juga punya data peralatan. Dan kita juga punya data purchase order. Setelah itu, ini merupakan formulir pemesanan barang baru yang di mana barangnya itu belum ada di list. Ini masih formulir pemesanan barang baru. Kemudian ini adalah formulir pemesanan barang, di mana barangnya itu sudah ada di list sehingga kita tinggal memesan saja. Kemudian ini adalah halaman purchase order, yaitu struk untuk transaksi purchase order yang sudah kita buat. Baiklah, sekian untuk pengenalan aplikasinya secara singkat. Sekarang mari kita lakukan live demo untuk aplikasinya. Nah, yang pertama ini kita akan ditampilkan dengan halaman login. Kita ketikkan nama kita, username kita, kemudian ketikkan passwordnya, klik tombol login, maka kita akan dialihkan ke halaman data barang dagang. Di halaman ini, kita akan melihat kode barang, kemudian nama barangnya, kategori barangnya, harga belinya, satuan, stok, dan aksinya. Untuk cari barang, kita bisa melakukannya di sini. Misalkan kita ingin mencari kode barang BRG 005 009, maka akan muncul BRG 009. Kalau kita hapus, maka akan muncul semuanya. Kemudian, kenapa di sini ada warnanya merah? Paling atas ini merupakan barang-barang dengan stok di bawah 30, sehingga warnanya akan berubah menjadi merah untuk memperingatkan kita untuk memesan kembali barang tersebut. Dan yang berwarna merah ini akan selalu berada di atas. Sehingga kalau kita ganti stoknya atau stoknya sudah diupdate, maka warnanya ini akan hilang dan tidak akan berwarna merah kembali. Kemudian di sini adalah data perlengkapannya. Ini data peralatannya. Kemudian ini data purchase ordernya. Di data purchase order ini, kita bisa dibagi menjadi 3. Ada yang data PO barang, kemudian ada data PO peralatan, dan kemudian ada data PO perlengkapan. Sehingga kalau kita klik, semuanya ini hanya akan menampilkan data PO dari barang dagang. Nah, ini adalah PO peralatan dari data PO dari peralatan. Kemudian ini ada data PO dari perlengkapan. Ini menampilkan semua data PO. Kemudian di sini kita punya fitur pesan barang baru dan juga buat pesanan. Di data perlengkapan pun sama dan data peralatan pun sama. Untuk formulirnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Kita punya nomor PO. Di sini tertulis nomor PO terakhirnya itu berapa, sehingga kita bisa
menulis nomor PO tanpa harus mengecek kembali nomor PO ke depan. Jadi bisa kita pastikan langsung di sini. Kemudian kode barangnya juga ditampilkan berapa yang terakhirnya. Kode supplier juga ditampilkan berapa yang terakhirnya. Sehingga kita tidak perlu mengecek kembali eh, berapa kode supplier terakhir, kode barang terakhir, maupun kode PO terakhir. Ketika nanti semua ini sudah diisi, kita tinggal simpan pengadaan. Nanti ini akan muncul datanya di data PO yang baru. Kemudian di sini, kalau untuk yang buat pesanan, misalkan kita tadi mengambil pesanan untuk double tip, maka ini akan langsung otomatis terisi. Data PO-nya juga masih sama, kita akan menampilkan yang paling terakhir, kode PO-nya yang berapa. Kemudian kita tinggal memilih supplier di sini. Jumlah pesanannya di input, diketik sendiri bisa. Kemudian diskon juga diketik. Pajak juga di input sendiri. Kemudian untuk metode bayar kita memiliki 3 metode, yaitu transfer bank, tunai, dan kredit. Untuk tanggal pengadaannya sendiri, kita bisa memilihnya mau di tanggal berapa. Kemudian ketika simpan pengadaan, nanti ini akan langsung masuk ke data purchase order yang di sini. Kita buat salah satunya. Karena ini KSM 012 yang terakhirnya, maka kita memasukkan KSM 013. Kode barangnya 012, maka kita masukkan barangnya 013. Misalkan barangnya adalah masker. Kategorinya adalah misalkan hmm, cuk lemon. Kategorinya minuman. Harga belinya 3.000. Satuannya piece. Kita ketik suppliernya yang 007. Berarti kita harus menginputkannya sub 008. Nama suppliernya misalkan ini untuk pesanan yang baru, berarti otomatis suppliernya juga baru. Kita ketik alamatnya. Baik, data sudah berhasil disimpan ke stok barang. Data juga sudah berhasil disimpan ke tabel supplier dan dimasukkan ke data PO. Kemudian kita klik kembali. Tadi merupakan KSM 013. Maka akan muncul di sini. KSM 013 dengan kode barangnya BRG 013. Jumlahnya semua. Nah, ketika kita klik cetak ini, maka akan muncul purchase ordernya. Di sini akan terlihat CV ada semua, BRG 013 dengan kuantitasnya 9, harga satuannya 3.000 dengan diskon 5% dan pajaknya 12%.
maka totalnya akan menjadi segini dengan rinciannya ada di bawah yang ini. Kalau misalkan kita mau print, kita bisa print, maka angka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa pilih di sini destinasinya mau kemana. Simor berhubung tidak ada printer yang terhubung, kita bisa kembali lagi ke tabel purchase order dan pesanannya yang paling baru itu pasti akan selalu ada di atas. Di data barang dagangnya masuk BRG 013, teh pucuk lemon dengan minumannya sekian. Kenapa stoknya 0? Karena memang belum diupdate di bagian persediaan barang. Sehingga stoknya masih 0. Gitu. Untuk buat pesanan, sama saja. Hanya saja beda sedikit formatnya, lebih sedikit. Tapi tata caranya masih tetap sama. Di sini juga kita bisa cari kodenya. Misalkan kita mau mencari KSM KSM 001. Maka akan muncul KSM 001. Detik kode barangnya adalah barang ini. Dan purchase tanggal purchase ordernya sekian. Kemudian di sini ada tombol logout. Kita bisa klik tombol logoutnya. Maka kita akan kembali ke halaman utama. Baik, sekian presentasi hari ini. Dan yang saya bisa presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.